Hai, jumpa lagi dengan saya New Potret Sport, channel yang membagikan berita seputar olahraga badminton. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, like, komentar dan share biar saya tambah bersemangat lagi membagikan info terbaru seputar olahraga Indonesia atau mancanegara. Tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie gagal melangkah lebih jauh di Singapore Open 2023 usai langsung kandas pada babak 32 besar. Dikalahkan Si Yuki, China, membuat Jonathan terpaksa langsung angkat koper lebih cepat pada gelaran turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Berhadapan dengan mantan tunggal putra nomor 2 dunia itu, Jonathan yang berstatus unggulan ke-6 langsung tak berkutik. Pertandingan di Singapore Indoor Stadium, Kallang, Singapura, Selasa tanggal 6 Juni tahun 2023, selesai dengan skor 19-21, 12-21 untuk kekalahan pemenang emas Asian Games 2018. Panen error langsung menghiasi pukulan demi pukulan dari Jonathan. Ia tertinggal cukup cepat dari Si dengan skor 1-4. Jonathan sempat berusaha mempertipis jarak hingga 6-7. Namun, tetap saja Si Yuki masih sulit disamakan kedudukannya. Polanya mulai terbaca, Si Yuki memaksa Jonathan untuk terus mengangkat bola. Melalui netting tipis-tipis ketika Si mulai mendapatkan bola yang enak, ia langsung menghujam dengan smash lurus keras hingga unggul 11-7. Setelah interval, Jonathan tampak mulai membaca situasi. Beberapa kali sergapannya berhasil memotong bola-bola panjang dari Si hingga mampu mengejar Lagil 12-13. Unforced error sesekali keluar dari raket Si karena tekanan Jonathan. Si Yuki mulai buru-buru mempercepat tempo permainan ketika poin sudah memasuki kedudukan krusial. Serangannya dipercepat. Satu pengembalian lurus dari Jonathan ke arah backhand dapat mengecosi. Lawan mengira keluar, ternyata bola masih jauh di dalam arena lapangan. Jonathan akhirnya menyamakan kedudukan 16 sama usai berjibaku dalam rally yang cukup panjang. Namun, Si masih terus berusaha mempercepat tempo, mencari celah sembari menyerang bertubi dan memotong bola-bola Jonathan lebih sering. Sayangnya Jonathan kembali terbawa pola permainan Si. Ia kerap memberi bola tanggung dan menjadi sasaran empuk Si. Jonathan tertinggal di poin krusial 17-19. Sempat mengejar 18-19, Jonathan melakukan kesalahan sendiri saat dalam posisi menyerang sehingga lawan mendapatkan game point. Momentum sempat kembali didapat Jonathan ketika meraih satu tambahan angka. Sayangnya, lagi-lagi akibat kesalahan sendiri berupa pengembalian yang melebar, Jonathan harus merelakan game pertama dengan kekalahan 19-21. Pada game kedua, Jonathan mengimbangi permainan Si sampai kedudukan 7-8. Namun sejak insiden yang membuatnya protes sambil menunjuk raket Si, Jonathan justru banyak kehilangan angka. Fokusnya mulai terpecah dan ia tertinggal 8-11. Setelah jeda interval, permainan Jonathan tak juga membaik. Setiap mendapat peluang menyerang, smashnya selalu menyangkut di net. Permainan Jonathan makin tak menentu lantaran terus disetir oleh pola permainan Si. Banyak serangan lawan yang mudah menembus pertahanannya hingga Jonathan tertinggal 7 angka saat kedudukan 11-18. Tak banyak yang bisa dilakukan Jonathan dengan margin yang terlampau jauh. Sedangkan, Si Yuki makin berada di atas angin. Sempat dapat satu tambahan angka, Jonathan akhirnya harus mengakui keunggulan Si Yuki dengan kekalahan 12-21.